Assalamualaikum adik-adik. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin buat orang tua dan buat adik-adik, mohon maaf orang tua tidak sebentar. Jadi kami berlima di sini adalah mahasiswa dari kampus Universitas PSI Kalimalang. Tujuan untuk melakukan penyuluhan penyuluhan mengenai tugas jamaahnya agama. Materinya mengenai pentingnya dalam ilmu agama. Mungkin itu aja, ada tambahan? Saya Fahmi. Gitu dong. Assalamualaikum. Lanjut. Saya Rio Parigi. Dan saya Dida. Saya Diana. Hai, aku April. Nah, untuk kegiatan selanjutnya mungkin akan dibimbing oleh Kak Fahmi. Adik-adik nanti akan diberi pertanyaan, yang jawab nanti dapat hadiah. Oke, adik-adik kita perhatian sebentar ya. Jadi kita di sini mau bukan belajar ya, cuma kita di sini bakal menjelaskan apa sih pentingnya mempelajari ilmu agama. Kalau jadi kakak mau nanya, adik-adik umurnya berapa tahun nih? Atau sekolahnya kelas berapa? Kelas 6. Kalau di rata-rata kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP. Rata-rata kelas 5 SD sampai SMP. Kelas apa ya? Nah, mungkin kan seusia adik-adik ya, seusia adik-adik, usia SD, SMP itu waktunya main ya, enaknya tuh main. Maghrib enaknya nonton Naruto di Global TV ya, ya kan? Ya, yang perempuannya mungkin nonton Ikatan Cinta ya. Biasanya kan ya usia kalian ini kan masih usia main lah, lebih seneng main gitu. Kok ada di sini kok mau memperdalam ilmu agama? Kenapa? Ada yang bisa jawab kan? Kenapa? Contohnya Mas siapa? Mas Gali. Mas Gali. Mas Gali kenapa mau meluangkan waktunya untuk ikut ke pengajian? Bermanfaat. Mungkin siapa lagi mau jawab? Selain bermanfaat apa lagi? Apa? Mendapatkan pahala, benar. Apa lagi? Luas ilmu pengetahuan agama. Betul, memperoleh ilmu pengetahuan agama. Kenapa sih kita harus belajar agama? Kalau tadi kan kenapa kalian mau belajar agama? Terus sekarang kakak mau nanya, apa sih pentingnya belajar ilmu agama? Apa tuh? Bisa baca Al-Quran, bener. Apalagi? Selain bisa baca Al-Quran, apalagi? Apalagi coba? Apa? Betul banget. Itu belajar ilmu agama. Jadi memang tujuan Allah menciptakan kita manusia tidak lain tidak bukan memang tujuannya untuk beribadah ya kan, untuk beribadah. Dijelaskan juga di surat Al-Insan ayat 56 kalau tidak salah ya kan. Bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak lain tidak bukan untuk beribadah ya kan. Nah, bagaimana sih cara kita beribadah dengan yang benar ya kan? Tentu kita bingung. Gak mungkin dong Allah tiba-tiba nyuruh manusia beribadah tanpa tahu panduannya, tanpa tahu petunjuknya. Kita kan bingung ya kan, beribadah yang benar itu kayak gimana. Nah, salah satu caranya biar kita bisa mengetahui beribadah dengan benar itu yaitu dengan cara mengaji ini ya, dengan cara mengaji. Surat dijelaskan juga ya di surat Muhammad ayat 19 ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya kan. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita bisa tahu tiada Tuhan selain Allah itu dengan cara mengaji ini, dengan cara mengaji ini. Itulah pentingnya mengaji ya kan, pentingnya mengaji. Kita bisa tahu cara ibadah yang benar kayak gimana. Kayak kurban kemarin ya, sejarahnya kayak gimana ya kan. Cara kita bisa mengetahui yang mana yang benar, mana yang salah, ya kan, mana yang dosa, mana yang enggak, mana yang jadi pahala, mana yang enggak, ya kan. Nah, itu semua bisa kita pahami dengan cara mengaji, dengan cara memperdalam ilmu agama. Ya, makanya adik-adik nih, mumpung usianya masih semangat-semangatnya ya, belum ada kesibukan yang belum terlalu padat. Ya, adik-adik harus semangat nih, waktu pengajian nih.
harus semangat ya, jangan sampai kendor semangatnya ya, jangan sampai malas ya kan. Yuk semangat ya. Nah, pokoknya jangan sampai malas mengejar ilmu ya, harus imbang antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kan Nabi juga gitu. Nah, Nabi juga kan sampainya gitu, orang mukmin yang paling mulia itu adalah orang mukmin yang mempunyai dua cita-cita, yaitu cita-cita dunia dan juga cita-cita akhirat ya. Nah, itu aja mungkin penjelasan dari materi pentingnya mempelajari ilmu agama. Kalau tadi materi yang pertama itu menjelaskan pentingnya ilmu agama kepada anak-anak ya, menanamkan pentingnya ilmu agama kepada anak sejak muda ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu menanamkan pentingnya ilmu agama kepada orang tua. Jadi ada perwakilan sebagai dari wali murid ya. Jadi di sini bukannya saya menggurui ya, karena saya juga belum punya anak ya, jadi saya juga belum ngerasain gimana susahnya mendidik anak. Ya, cuma saya baru sebatas teori ya, baru sebatas teori yang saya baca. Jadi memang ada banyak hadis menjelaskan peranan orang tua mendidik seorang anak. Salah satu contoh hadisnya adalah yang diterangkan sama Nabi Muhammad. Dan itu kan bahwasanya ketika kita telah meninggal, semua amalan kita itu putus, kecuali ada 3 hal, yaitu sedekah jariyah, kemudian ada lagi sedekah jariyah, terus anak-anak yang soleh ya, anak yang soleh selalu mendoakan kepada orang tuanya, dan juga yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Poin kedua dan ketiga ini kan saling berkorelasi ya. Gimana caranya anak bisa selalu mendoakan orang tuanya ketika telah meninggal nanti ya kan? Itu kan menjadi salah satu impian para orang tua ya, ketika kita telah meninggal nanti ya kan. Kita pengennya dapat kiriman pahala terus dari anak-anak kita ya kan. Siapa yang gak senang coba? Ketika kita udah meninggal kan kita udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa puasa, ya udah nggak bisa haji, udah nggak bisa zakat, ya kan? Itu kan kita udah nggak punya amalan apa-apa nih. Tapi ketika udah meninggal kita masih bisa punya pahala, masih bisa punya amalan adalah itu melalui anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita. Gimana caranya biar anak-anak kita mau mendoakan kita ya? Sejak kecil bahkan, sejak kecil itu selalu diberikan arahan, dinasihati bagaimana pentingnya belajar agama biar kelak nanti anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Apalagi di zaman sekarang ini ya pergaulan bebasnya udah nggak karuan ya kan. Kita juga sering dengar ya kita anak muda ikut geng-gengan ya kan, ikut tawuran ya kan, nah, mudah-mudahan ada di sini jangan sampai ya, jangan kayak gitu. Ada di sini penerus bangsa nih, harus jadi ustaz, ulama ya kan. Dengan adanya membentengi anak dengan belajar ilmu agama ya kan, itu akan membuat anak itu menjadi punya pengalaman hidup dan tujuan ya. Jadi ketika si anak itu udah belajar agama dari kecil, nanti itu pas udah gedenya ya, pas ketika dia mau melakukan dosa gitu ya, contohnya mencuri gitu, dia akan selalu ingat, oh waktu kecil itu kata guru ngajinya waktu kecil kalau mencuri nanti tangannya dipotong, gak boleh dosa. Akhirnya dia gak berani takut. Nah itu apa namanya, yang membentengi, yang membedakan antara orang yang belajar agama dari kecil sama yang enggak. Makanya kenapa peran orang tua sangat penting di sini ya. Gimana caranya si anak ini selalu diberikan semangat, selalu diberikan motivasi biar selalu mau ikut mempelajari ilmu agama ya. Anaknya lagi malas dikasih motivasi, kalau bisa ya dikasih uang gitu ya buat bekal gitu ya. Karena ya impian kita semua ya mempunyai anak yang soleh-soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan semoga kita semua di sini menjadi anak soleh-soleha yang selalu mendoakan orang tua kita karena pahalanya. Itu aja mungkin ya materi yang kedua, nanti bisa dilanjut sama rekan saya selanjutnya. Jadi adik-adik tadi udah dijelasin ya pentingnya memperdalam ilmu agama ya buat adik-adik sendiri dan juga buat orang tua ya, peranan orang tua ya. Sekarang ada yang mau nanya nggak?
tentang materi tadi yang udah dijelasin sebelumnya. Mas Rifki, yang umurnya berapa tahun? 12 tahun, berarti kelas 1 SMP ya? 6. Oh, kelas 6 SD. Ya. Mau nanya apa? Gimana jadi anak yang soleh? Kenapa? Gimana menjadi anak yang soleh? Nah, gimana caranya menjadi anak yang soleh? Ini bagus nih pertanyaannya ya. Berarti Mas Rifki ini mempunyai keinginan nih, gimana caranya menjadi anak yang soleh ya. Caranya menjadi anak yang soleh itu sebenarnya gampang ya. Yang pertama itu nurut ke orang tua ya. Nurut ke orang tua, berbakti ke orang tua ya kan. Insya Allah orang tua ya, orang tua kalau apa namanya? Kalau anaknya nurut gitu ya, misalkan disuruh beli apa? Gula ke warung ya kan. Siapa di sini yang sering disuruh beli gula sama ibunya ke warung? Rizky. Ya kan? Royko. Ah, bener. Nah, itu tuh langsung apa ya? Langsung namanya langsung kalau bahasa Jawa tuh sergap ya. Langsung apa namanya? Ya, gercep ya. Gerak cepat ya. Misalkan kayak ibunya, misalkan Rifki, tolong dong beliin gula di warung. Nah, itu langsung tuh, nggak usah. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang mah kan main HP ya, main TikTok ya, buka-buka TikTok ya, main PUBG, FF ya. Nah itu harus bisa dikalahin ya. Pokoknya harus bisa dikalahin ya, harus bisa dikalahin. Jadi ketika orang tua kita nyuruh apapun itu ya, kita harus mau nih langsung gerak cepat. Oh ya, langsung nyamperin ibunya ya. Nah itu. Terus juga selain berbakti kepada orang tua, ya kita juga harus beribadah kepada Allah. Terus kita doa juga ke Allah, ya doa ke Allah, ya Allah, semoga jadikanlah saya menjadi anak yang soleh, ya kan. Terus juga jangan lupa minta ke orang tua, minta restu ke orang tua ya, minta restu ke orang tua ya. Karena mau bagaimanapun ya, restunya Allah itu ada di restunya orang tua, murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua ya. Jadi jangan sampai kita bikin orang tua kita marah ya, karena itu termasuk dosa besar ya. Ya, termasuk dosa besar yang mana azabnya ini langsung disegerakan oleh Allah ya. Contohnya ya banyak ya, maling kundang ya kan, tahu ya. Itu ya tadi ya, pentingnya kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu pertama, intinya pertama ketika orang tua nyuruh kita harus mau ya kan. Jangan pernah ngeluh, berbakti ke orang tua, minta doa ke orang tua, sama minta doa juga ke Allah. Itu jawaban dari gimana caranya menjadi anak yang soleh. Tambahan materi pada malam hari ini semoga bermanfaat, semoga berbekas di hati kalian ya. Kalau dari awal penjelasan sampai akhir ada yang kurang pas ya, mungkin oh nggak gini kak, harusnya nggak gini kak, nah, atau mungkin ada salah katanya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Karena kita semua di sini nggak ada basic agama ya, jadi masih ya sama kayak kalian masih belajar. Kita berlima juga masih terus belajar agama kayak kalian. Bagaimana pendapat orang tua terkait pendidikan agama sejak usia dini? Peran sebagai orang tua. Yang pertama, kenapa ibu memilih mengajarkan anak tentang mengaji sejak usia dini? Karena salah satunya kita nanti untuk bisa mendoakan orang tuanya sampai kalau kita udah ada. Ini dari ibu dulu lagi. Menurut saya pendidikan agama sangat penting, terutama di sejak ini karena agar dengan ajaran Quran sampai dengan harta batin yang bisa dipelajari jadi pedoman hidup dia di masa depan. Pertanyaan selanjutnya yang kedua itu, mengapa ibu memilih TPQ untuk sebagai sarana untuk belajar anak di untuk agama Islam, sedangkan kita kan bisa memilih nih, biasanya ada yang manggil guru ngaji ke sekolah apa ke rumah, kenapa ibu memilih Selain untuk bersosialisasi kan kita juga untuk menambah ilmu agama anak-anak kita dengan guru, karena kalau di rumah aja kita kan nggak mungkin bisa ngajarin anak kita sendiri ya kak. Mungkin dengan menyerahkan ke guru ngaji ada yang bisa ngebantu kita di rumah, alhamdulillah. Jadi intinya kita minta terbantu sama guru di TPQ. Kalau di rumah biasanya belum tentu anak mau sosialisasi sekalian sama teman-temannya. kita kan di rumah kita omelin dulu, kita dulu kadang untuk ngaji aja susah banget. Kalau ini kan nurut dikit sama ngaji. Belajar agama sejak usia dini sangatlah bagus untuk anak-anak. Mengapa? Karena anak-anak bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga kelak nantinya anak itu bisa bermanfaat, bisa berguna untuk bangsa, untuk keluarga, untuk dirinya sendiri dan untuk agamanya itu sendiri. Ya. Tapi di sini kita juga mempunyai peran orang tua ya. Peran orang tua sangatlah penting dan berpengaruh dalam membentuk karakter anak dalam perjalanan spiritual mereka. Ya, di sini juga orang tua bertanggung jawab dalam proses memberikan kasih sayang, meningkatkan kepercayaan si anak, ya, dan juga memberikan pengarahan, memberikan dukungan serta memberikan pemahaman. Ya.
kesimpulannya adalah orang tua memiliki peran yang sangat penting ya, dalam membentuk pendidikan spiritual anak. Nah, di samping itu anak juga harus ditekankan pentingnya belajar agama sejak usia dini agar mereka bisa mengerti dan memahami apa pentingnya agama, dan juga kelak bisa memahami mana yang baik dan mana yang benar. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari pentingnya pendidikan agama sejak usia dini. Terima kasih.